Halo Sobat Busmania, ya Indonesia banyak terdapat karoseri besar yang memproduksi koece atau body bus dan banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Yang utama adalah transportasi umum. Salah satu nama karoseri yang paling hits saat ini adalah Adiputro. Sebagaimana diketahui, karoseri Adiputro bermarkas di Malang, Jawa Timur. Karoseri ini banyak menelurkan bodi-bodi bus yang keren-keren dan menjadi tren tersendiri di kalangan pecinta bus atau bismania di Indonesia. Belakangan, salah satu produk bodi bus yang paling populer dari karoseri Adiputro adalah Jetbus. Jetbus adalah jenama bodi bus jenis bus besar, bus tingkat dan bus sedang yang dibuat dan dikembangkan oleh karoseri Adiputro asal Malang sejak tahun 2011. Sebagai salah satu karoseri bus yang populer dan juga banyak digunakan oleh perusahaan bus di Pulau Jawa, Jetbus ini telah sampai generasi keempat dengan emblem Jetbus 5 dan menjadi salah satu produk unggulan Adiputro. Mengingat popularitasnya, tak heran kalau Jetbus dari Adiputro ini kemudian banyak ditiru desainnya. Di Jiplan, desain tampang bodi Jetbus kerap ditiru oleh bengkel-bengkel bodi atau karoseri kecil yang melakukan modifikasi. Umumnya, bus yang meniru Jetbus Adiputro adalah bus lawas yang memang membutuhkan peremajaan dan penyegaran tampilan. Banyak juga yang meniru Jetbus ini memang sebelumnya adalah konsumen Adiputro, hanya saja mungkin Jetbusnya adalah model lama, sehingga peremajaannya mengikuti yang baru. Terkait seringnya bodi bus Adiputro yang ditiru bengkel lain, Bos Adiputro mengaku kesal. Kekesalannya ini lantaran bodi bus bikinan mereka dibuat oleh talenta-talenta lokal asli Indonesia yang kemudian ditiru oleh orang Indonesia sendiri. DIY yang pertama kesal, sampai sekarang udah biasa saja. Sakit hati pasti sakit hati, karena kita bikin semua ini kan in-house dan yang mendesain ini kan orang Indonesia semua. Hasil karya putra-putri Indonesia yang seharusnya kebanggaan kita, dikopi sama orang kita sendiri. Herang Direktur Adiputro Wirasejati, David Jetro Kusumo. David melanjutkan, yang juga bikin tambah kesal adalah sudah banyak di Jiplan, seringnya yang menjiplat tidak memperhatikan masalah safety, masalah keamanan, main potong saja, main sambung saja. Padahal menurut David, setiap bodi bus yang didesain sudah mempertimbangkan segala aspek, salah satunya dan paling penting adalah aspek keamanan pada struktur utamanya. Semuanya sudah dihitung. Jadi, David menilai ketika dilakukan modifikasi, tentunya akan berpengaruh juga pada keselamatan dan keamanan bodi bus. Ya kita kesal, cuma saya tetap sampaikan, kalau mau mengcopy ya mengcopy. Tapi safety harus tetap diperhatikan. Itu yang terjadi di bus pariwisata PO Trans Putera Fajarkan. Akta kelahiran bus pun sudah berubah dari beberapa karoseri. Terakhir di karoseri. Maaf saya ngomongnya agak kasar, abal-abal, kata David menyorot kepada kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Subang, Jawa Barat. David juga menduga kalau yang melakukan modifikasi tersebut bukanlah karoseri, melainkan hanya bangkai bodi biasa saja yang menyanggupi perubahan bentuk bodi bus. Dia sebenarnya bukan karoseri, tapi workshop, bangkai, diubah dari yang tingginya HD ke SHD. Dengan gampangnya bodi dipotong, kemudian ditambahin bodi, lah itu kekuatannya di mana? Padahal, kalau kita bikin satu bodi itu kan ada alurnya, getarannya dibuang kemana gitu misalnya, nah dia asal potong K. Gimana gitu loh? Katanya heran.
Perusahaan otobus biasanya akan memodifikasi atau merombak bodi pada armada busnya yang sudah tun. Selain bisa dilakukan di karoseri skala industri seperti di Adiputro. Perombakan bodi bus ini biasanya juga bisa dilakukan di karoseri skala rumahan. Pihak Adiputro tak masalah jika desain bodi jet bus miliknya dijiplak oleh karoseri rumahan, namun dia berpesan satu hal. Seperti dikatakan Direktur PT Adiputro Wirasejati, David Jetro Kusumo, modifikasi pada bus boleh dilakukan jika hanya sebatas pada estetika atau penampilan. Bagian rangka atau struktur bus sebaiknya jangan dilakukan jika karoseri rumahan tersebut tidak memiliki kemampuan atau pengalaman memadai. Kalau hanya sekadar mengubah estetika penampilan, ganti lampu dan sebagainya, itu masih oke. Cuma, jangan sampai mengubah struktur awal. Superstrukturnya tidak boleh dimodifikasi, bilang David kepada Detikoto di sela-sela kegiatan Bus World Southeast Asia 2024 di JEESPO, Kemayoran, Jakarta. Sebagai informasi, karoseri rumahan menjadi sorotan usai terjadinya kecelakaan bus pariwisata PO Trans Putera Fajar di Subang. Belum lama ini, bus tersebut telah dimodifikasi bodinya dengan bodi dek tinggi tanpa melakukan uji KR lagi. Bus itu diubah dari bodi standar ke bodi SHD yang terinspirasi dari desain bodi SHD Adiputro.